Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di Krisan Mahardika. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu dan tetap bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan meneruskan tutorial sistem digital yang telah saya buat sebelumnya. Ini akan menjadi video yang terakhir dari rangkaian tutorial sistem digital yang telah saya buat. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang gerbang-gerbang logika yang diterapkan dalam rangkaian logika di Proteus 8 ini, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jika kita membuat rangkaian kombinasional, yaitu rangkaian yang bergabung gitu. Rangkaian kombinasional itu merupakan rangkaian yang hanya dapat dirancang dari gerbang NAND saja, tapi ini dalam bentuk aljabarbul. Ini saya sudah dapatkan aljabarbul dari satu perhitungan yang perhitungannya mungkin tidak akan saya uh, uh, tidak akan saya perlihatkan sekarang bagaimana caranya. Mungkin di lain waktu, mudah-mudahan saya bisa membuat videonya ataupun dalam bentuk artikel. Di sini saya sudah mendapatkan aljabarbulnya dan saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk membuat gerbang logikanya dalam uh, Proteus 8 ini. Ini tidak akan sampai di running ya, tapi hanya akan memperlihatkan bagaimana gambaran dari gerbang logika ini saja. Yang pertama ini negasi A. Jadi ini bisa ditulis dulu ya teman-teman. Yang pertama kita buat dulu 4 input menggunakan logic state. Tidak ada ABCD di Proteus ini, tapi kita bisa menginisialisasinya. Nah, sekarang kita coba inisialisasi di sini dengan huruf di sini A, lalu di sini B, lalu di sini C, lalu yang terakhir ini D. Nah, sudah kita inisialisasi, kita coba pindahkan B, C, dan ini D. Kita sudah mempunyai sedikit biar lebih enak dilihatnya. Ini kurang ke bawah. Nah, ini untuk inputannya, karena kita di sini memiliki A, B, C, dan D, berarti kita menginputkan seperti ini. Lalu karena kita akan membentuk gerbang logika kombinasional, berarti kita harus memasukkan NAND. Nah, kita masukkan dulu komponen NAND-nya dari di sini, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa NAND itu memiliki nomor 7400. Kita masukkan NAND 7400. Ya, lalu kita pilih di sini, kita masukkan, klik 2 kali. Juga kita masukkan NOR. Karena di akhir ini bentuknya penjumlahan, maka kita masukkan gerbang logika NOR. Nah, karena di sini kita membutuhkan ada yang 3, itu karena di sini ada A dikali B, A negasi dikali B dikali negasi C, maka di sini dibutuhkan NAND yang bisa menampung 3 input. Juga yang di bawahnya sama, yang di sebelah kanannya. Berarti kita membutuhkan yang bisa menerima 3 input. Kita coba ketik di sini NAND. Coba cari NAND yang bisa menerima 3 input. Ah, ini NAND yang menerima 3 input. Nah, berarti kita masukkan ini. Atau di sini kita bisa cari juga.
Nah, ini seperti ini nih. Triple input. Nah, kita bisa masukkan ini, NAND ini yang 3, lalu NOR karena di akhir itu pertambahannya ada 3, ada ini ditambah ini, berarti kita membutuhkan NOR-nya yang 3 inputnya, NOR. Cari inputan yang NOR-nya 3. Nah, berarti ini triple 3 input positif NOR gates. Ya, kita masukkan. Oke, kita sudah mendapatkannya. Lalu kita pertama-tama kita masukkan yang 2 karena untuk memenuhi yang pertama ini. Berarti kita masukkan yang 2 terlebih dahulu, yang ini. Sudah dimasukkan, lalu kita masukkan yang 3 karena kita untuk memasukkan untuk meng-n-kan. Kalau n dalam bahasa matematikanya kan kali. Jadi di sini masukkan yang 3 input. Nah, berarti yang ini. Lalu satu lagi di sini. Ya. Terus yang terakhir kita membutuhkan NOR yang 3 untuk menampung output 3 NAND ini. Berarti kita masukkan di sini di akhir. Nah, sekarang yang pertama yang 2 ini adalah A negasi dikali D negasi. Berarti kita tinggal memasukkan, karena ini inputannya NAND, berarti ketika keluar dari sini maka hasilnya akan negatif. Nah, berarti kita tidak perlu menegatifkannya terlebih dahulu. Cukup kita memasukkannya ke sini. D juga sama. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu ada A negasi dikali B C negasi. Berarti kita tidak perlu menegasikan A dan C ya, karena keluarannya itu akan harus negasi. Berarti A dan C tidak perlu dinegasikan di sini. Berarti kita tinggal menariknya ke bawah. Lalu masukkan ke sini yang A, yang C juga sama seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang B, karena ini harus dinegasikan karena bentuknya positif, harus keluar dalam bentuk positif juga, maka kita harus memasukkan komponen negasi di sini. Untuk komponen negasi itu gerbang logikanya seperti yang sudah saya bahas pada video yang sebelumnya. Gerbang negasi itu 7404. Nah, ini untuk gerbang negasi. Gerbang logikanya 7404 kita masukkan ke sini. Yang B. Sebarang saja ya karena ini sudah penuh. Atau bisa kita edit dulu yang ini. Nah, seperti itu. Kita masukkan ini di sini. Dan kita bisa masukkan B ke sini lalu dimasukkan ke yang nomor 2. Nah, berarti ini keluarannya akan B ini masukannya positif semua ya. Karena ini masukannya positif semua. Berarti ini keluarannya akan A negasi dikali B dikali C negasi sama dengan persamaan ini. Aljabar boolean ada di sini. Lalu yang ketiga itu ada B dikali C negasi dikali D. Berarti C tidak usah dinegasikan karena sudah keluarannya harus negasi karena sudah negasikan di sini. Berarti C kita tinggal menarik saja ke sini. Nah, berarti yang 2 kita harus memasukkan negasi dulu di sini. Gerbang logika negasi. Kita masukkan, yang kedua di sini kita masukkan juga. D tinggal tarik dari sini. Lalu yang pertama itu B. B kita tarik dari sini. Oh, berarti kita tidak perlu membentuk lagi gerbang negasi D karena sudah ada dari sini. Kita tinggal tarik saja dari sini. Tarik ke bawah. Ya. Berarti ini hasil keluarannya itu akan seperti yang ada di sini itu B negasi B dikali C negasi dikali D. Karena
yang dimasukkannya negasi B dan D berarti kesininya positif, dan C dari sini positif berarti kesininya di negasi, jadi B C negasi kali D. Nah selanjutnya kita tinggal menambahkan hasilnya ke sini. Sekarang kita tinggal memasukkan satu persatu ke sini. Jadi dari sini kita masukkan ke yang ke sini, ini juga sama ke sini, lalu ini juga sama ke sini. Nah, berarti ini yang tadi yang ada di sini kan jadi ditambahkan. Nah, tetapi jadi di atasnya itu jadi ada negasi. Jadi keseluruhan dari Y ini kalau digambarkan itu bakal jadi seperti ini. Jadi keseluruhan dari perhitungan ini menjadi negasi. Nah, bagaimana cara menghilangkan negasinya supaya negasi ini hilang? Nah, supaya negasi ini hilang, kita tinggal menegasikannya kembali. Jadi jika ada double negasi, maka kedua negasi akan hilang dengan tanpa merubah susunan yang ada di dalamnya. Berarti kita tinggal menambahkan gerbang logika negasi di sini atau not sama saja di sini. Lalu ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Silakan teman-teman hasilnya, berarti hasil dari gerbang logika yang sudah kita susun ini adalah hasilnya 1 seperti yang tampak di sini. Oke, mungkin sekian untuk video tutorial terakhir ini. Mungkin untuk tutorial ini tidak saya sampai ke bagian PCB-nya ya, karena ini merupakan rangkaian kombinasional dari rangkaian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan sebenarnya ini juga merupakan hasil dari dan ini bisa kita katakan sebelum kita tutup, dan ini bisa kita katakan Y. Yang tadi kita ini Y, berarti ini bisa kita katakan Y. Supaya lebih sempurna. Nah, oke. Ini tidak saya buat tidak saya buat sebelumnya itu dalam bentuk tabel kebenarannya, lalu dalam bentuk aljabar bulnya bagaimana sehingga terbentuk aljabar bul, karena itu akan memakan waktu yang lama. Nanti mungkin jika saya ada waktu, mungkin saya akan buatkan bagaimana sampai terjadi aljabar bul ini dari tabel kebenaran dan fungsi yang dibuat. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat mulai dari video yang pertama sampai video yang terakhir ini. Terima kasih. Terakhir, jika teman-teman berkenan, silahkan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.